Jejak digital Anissa Mahesa, anggota DPR termuda periode 2024-2029 kini tengah ramai dibicarakan publik. Potongan video wawancaranya di hari pelantikan sebagai wakil rakyat kembali viral setelah dibagikan netizen yang budiman di media sosial. Dalam rekaman itu, Anissa yang merupakan anak dari politisi sekaligus aktivis Desmond Junaidi Mahesa menyampaikan pandangannya tentang aksi demonstrasi masyarakat. Ia menilai bahwa diskusi langsung lebih layak dikedepankan dibanding turun ke jalan, meski dirinya mengaku tidak takut menghadapi aksi demo. Menurutnya, pertemuan tatap muka dari hati ke hati akan lebih bermanfaat untuk memahami permasalahan sekaligus menemukan solusi bersama. Namun, pernyataan tersebut justru menuai kritik deras dari netizen yang berbakti yang menilai DPR selama ini jarang membuka ruang aspirasi publik. Banyak yang menyoroti kontradiksi antara idealisme diskusi yang ditawarkan Anissa dengan kenyataan sulitnya masyarakat mengakses gedung dewan. Respon sinis pun bermunculan, mulai dari keluhan soal tidak adanya ruang dialog hingga sindiran bahwa demonstrasi adalah bentuk diskusi paling nyata yang bisa ditempuh rakyat. Potongan wawancara itu akhirnya memunculkan keraguan publik terhadap kredibilitas Anissa sebagai representasi generasi muda di Senayan. Demonya nggak beda jauh sama teman-teman mahasiswa. Kalau demo gimana? Di demo atas dasar apa? Kenapa mesti demo? Kenapa nggak diskusi aja? Kalau misalnya demo mengkritik kebijakan itu nggak apa-apa, selama kebijakannya itu buruk gitu. Tapi kalau mendemo secara personal untuk apa gitu kan? Kalau di demo nggak takut. Tapi kalau bisa kita diskusi secara langsung supaya bertatap mata, bicara dari hati ke hati, kita bisa paham. Kalau di demo, oke, kita paham isu yang kamu bawa untuk demo. Tapi dari demo sendiri, apakah kita ada diskusi yang konkret? Apakah kita ada diskusi intelektual di antara kita sehingga aku bisa memahami aspirasinya? Gitu kan? Kalau aku lebih ingin untuk diskusi secara langsung. Diskusi nggak masalah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wah, suaranya Mbak Dewan ini enteng sekali ya. Enteng sekali. Kalau di demo tidak takut. Ya, selama ini memang demonstrasi itu tidak pernah sebesar di eranya saat penggulingan Soeharto. Tidak ya. Tapi harus diingat, ada kalanya rakyat nantinya juga ada rasa jenuh, marah pada kalian. Jika itu terjadi, maka akan adanya turun demo hati nurani rakyat. Kalian mengatakan lebih baik duduk bersama, kita bicarakan diskusi. Diskusi seperti apa? Seorang kalian, anggota dewan, tidak pernah mendengarkan aspirasi rakyat. Yang hanya di pikiran kalian bagaimana kenyang untuk kalian, kaya untuk kalian. Saya harapkan pada masyarakat Indonesia sudah saatnya kita turun di jalan. Sudah saatnya kita untuk menentang apa yang terjadi kezaliman di negara ini. Adanya anggota dewan di sana, mereka hanya duduk, hanya memakai suatu hal yang fasilitas itu dari pajak rakyat. Kita yang membayar mereka, mereka yang menghabiskan anggaran, tapi kita yang termiskinkan. Paham sampai di sini? Atas dasar banyak kebijakan yang memberatkan rakyat. Rakyat sudah memberi kritik dan aspirasi dengan baik. Apakah didengarkan? Anda yakin kebijakan pemerintah selalu berpihak pada rakyat? Anissa Mahesa, Anda itu anggota DPR. Seharusnya mewakili suara rakyat, bukan malah menantang rakyat. Anda yakin tidak takut di demo? Anda sadar gaji Anda dan semua pejabat itu dari pajak rakyat. Permisi Bapak Presiden, ini ada anggota DPR namanya Anissa Mahesa yang menantang rakyat, tidak takut di demo. Menurut Bapak, manusia seperti ini seperti apa ya Pak? Dablek itu, monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Statement seperti inilah yang harus dihindari oleh anggota DPR, politisi, dan pejabat. Karena apa? Pernyataan meremehkan seperti ini itu bisa memicu amarah dari publik, amarah dari masyarakat. Kenapa? Kalau beliau ini nanya, demo buat apa? Mbak, Ibu anggota DPR, Ibu anggota Dewan, kalau aspirasi dari masyarakat itu nyampe ke Anda semua dan Anda bisa menyerap aspirasi masyarakat ini dengan baik, ya orang tentu nggak akan demo. Ngapain? Panas-panas, beresiko pula, mengorbankan waktu, biaya, taruhannya juga nggak main-main, bisa aja nyawa. Buat apa orang
Kalau udah baik-baik, hidupnya tidak ada masalah, demo itu buat apa? Kalau sampai ada demo, berarti ada sesuatu yang tidak berjalan. Aspirasi dari bawah ke atas mandek, Ibu. Makanya mereka itu demo. Kalau Anda bisa diajak dialog baik-baik, diajak untuk menyelesaikan masalah baik-baik, bisa menyerap aspirasi dari masyarakat dengan baik, ya nggak akan itu. Nggak akan ada demo-demo. Masyarakat Indonesia juga masih waras. Kalau tidak ada sesuatu yang memicu mereka buat protes dan demo, ya nggak akan demo, ya ngapain? Mending cari duit. Yang sering terjadi adalah aspirasi dari masyarakat ini tidak tersampaikan, tidak tersalurkan dengan baik. Ditambah lagi kalau ada kritik dari masyarakat, para pejabat dan aparat negara ini, para politisi juga, anggota DPR, itu kadang meresponnya itu dengan kata-kata yang nyakitin gitu. Ada yang dikomplain, yang dikritik karena joget-joget di dalam gedung dewan, malah bikin parodi. Nah, ada juga pejabat yang misalnya dikritik soal lapangan pekerjaan yang membuat banyak warga Indonesia memilih kabur ke luar negeri. Bilang aja kabur aja, nggak usah balik. Nah, kata-kata seperti itulah, kata-kata seperti itu yang membuat masyarakat itu muak, marah. Kalau mau tidak ada demo, ya serap aspirasi masyarakat dengan baik, bisa diajak dialog. Kalau ada kritik, ada saran dari masyarakat, ya diserap. Tapi bukan cuma diserap, coba dipahami lagi apa maunya masyarakat, apa maunya rakyat. Kalau semua itu berjalan dengan baik, ya niscaya masyarakat aman, para pejabat, para petinggi negara juga tentram, tenang. Nih terusus untuk kemarin yang diwawancarai katanya nggak takut di demo sama rakyat ya, Anissa Mahesa. Terus kenapa tuh gerbang DPR sekarang di portal pakai beton ya, lalu dilumuri oli. Belum juga aksi, udah takut duluan. Ini Mbak Puan Maharani gimana nih? Ya, katanya gerbang DPR terbuka untuk mendengarkan aspirasi rakyat Indonesia. Nyatanya belum apa-apa udah di portal. Gerbangnya udah ditutup, didobel pakai beton. Gimana rakyat bisa masuk ke area gedung DPR untuk memberikan aspirasi ya terkait kezoliman yang sudah kalian perbuat untuk rakyat Indonesia? Belum apa-apa juga udah takut. Padahal kalau semisalkan nih suara hati rakyat didengar ya, minimal ada perwakilan masuk berdiskusi gitu kan, bicara baik-baik. Kenapa mesti takut? Ya gimana nggak takut, orang perwakilan rakyat aja kalau ngumpul-ngumpul di sidang mic-nya dimatiin kok. Bentar nih, coba kalian lihat jaraknya nih. Hari ini teman-teman mahasiswa kan lagi pada demo nih ya. Yang gue lihat dari PT teman-teman yang lagi pada demo, gue tuh cuma ngeliat ini. Ini tuh jauh banget. Ini titik-titik yang ini bukan manusia, tapi mobil. Mobil aja jadi titik-titik kayak gini. Menurut pendapat kalian, suara orasi dari teman-teman mahasiswa ini kira-kira sampai nggak nih ke gedung DPR? Kayaknya jangankan suara, bahkan yang demonya aja nggak akan kelihatan. Kenapa? Karena nih kalian lihat, ini kan ada pagar. Pagernya setinggi ini. Ini kayaknya tingginya tuh bisa sampai 5-6 meteran deh. Belum lagi di depan pagernya ini ada betonnya. Pantesan aja di setiap kegiatan demo pasti ada yang namanya ngerusak pagar. Karena mungkin bisa aja mereka tuh bukan berniatan pengen anarkis, tapi pengen didengar, iya nggak sih? Duh, gimana menurut pendapat kalian? Demo pembubaran DPR hari ini bakalan sia-sia. Kenapa? Karena diperlukan amandemen Undang-Undang Dasar melewati MPR dan melibatkan DPR itu sendiri. Logikanya gini deh, nggak ada orang yang mau menggali kuburnya sendiri. Daripada kita melakukan tuntutan untuk pembubaran DPR, lebih masuk akal lagi kalau kita melakukan tuntutan tentang efisiensi anggaran pada DPR. Nah, dimulai dari tunjangan-tunjangan yang tidak masuk akal. Dari tunjangan beras, tunjangan telepon atau listrik, hingga tunjangan komunikasi ataupun tunjangan kehormatan. Yang kalau ditotal semuanya pendapatan DPR yaitu bisa sampai 100 jutaan lebih. Gimana? Lumayan banyak kan? Terlihat miris tetapi sadis. Kita sebagai rakyat tetap kritis dan realistis. Sampai sini, Pak.
Untuk semua my brother and sister yang sekarang lagi ada di jalanan, terutama di Jakarta, area Jakarta Pusat dan Barat, please be safe karena ternyata hari ini chaos. Hari ini banyak banget serius saudara-saudara kita yang turun ke jalan, ngewakilin kita semua untuk menyampaikan kekecewaan kita, kebencian kita bahkan terhadap pemerintah yang udah kita anggap benar-benar udah keterlaluan sindrom powernya dan sindrom pencinta kenyamanan kemewahannya. Lihat, cuaca aja ngedukung, kayak seakan ngasih tahu kalau alam aja, semesta aja nggak terima dengan semua kekeotikan pemerintah sekarang. Buat siapapun yang turun di jalanan hari ini, gue cuma mau bilang terima kasih sudah wakilin kita semua, tapi please gue sangat berharap tidak perlu menggunakan anarkisme, karena buat apa ada rusuh-rusuh dan mengulang tragedi 2 digit tahun, you know what I mean. Wow, ada Zeus. Semoga kerusuhan ini nggak makan korban, terutama orang-orang yang niatnya hanya mencari rezeki di daerah sekitarnya gitu, terus harus kena impact-nya. Mudah-mudahan nggak kesian ya keluarganya nunggu di rumah. Friendly reminder buat siapapun yang lagi turun ke jalanan, please tidak usah menggunakan emosi. Kita semua adalah high thinker society dan kita adalah masyarakat bermartabat, beredukasi. Gue sangat berharap kalian pulang dengan selamat, tidak ada luka-luka, walaupun mungkin masih ada yang mengganjal, tapi kita akan cari cara lain. Gue akan bantu dengan platform yang gue bisa gitu untuk menyampaikan aspirasi kita ini sampai bener-bener ada pengaruhnya di pemerintah. Pokoknya kita kawal terus sampai si pejabat-pejabat yang ngakunya si wakil kita itu bisa merasakan tabur tuai dari haus kenikmatan materi, sementara rakyatnya masih banyak yang susah. Sekali lagi, rusuh no, peace, yeah.